Bahaya dosa kesyirikan sangatlah banyak. Di antaranya orang musyrik dimasukkan ke dalam neraka Jahanam selama-lamanya. Dan pelaku kesyirikan atau orang-orang musyrik adalah seburuk-buruk makhluk, dan dosa syirik itu sendiri adalah dosa yang paling besar. Namun ternyata masih ada lagi di antara bahaya dosa kesyirikan, yaitu adalah menghapus seluruh amalan. Orang musyrik dengan syirik yang besar, melakukan dosa syirik besar, maka sebanyak apapun amalannya, maka dosanya terhapuskan, tidak bermanfaat gara-gara dia melakukan dosa kesyirikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi tidak peduli berapa banyak amal soleh yang telah dilakukan, meskipun pahalanya numpuk. Ada orang misalkan haji setiap tahun, ada orang infak sedekah 100 triliun misalkan, ada orang puasa Daud sepanjang tahun misalkan. Namun gara-gara dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah seluruh amalannya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang maksum. Tidak mungkin beliau berbuat kesyirikan. Namun dalam ayat yang mulia ini, ya, diberikan permisalan seandainya Nabi Muhammad SAW yang begitu banyak amal solehnya melakukan kesyirikan. Seandainya beliau melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalannya. Lah kemudian apalagi kita, amalan kita ini sedikit, nggak tahu mana yang diterima mana yang tidak gitu ya. Kok sudah seperti itu kok malah berbuat syirik, waliyadzubillah, maka tidak tersisa dari amalan-amalan yang ada, malah justru akan menambah banyak dosa. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang terlanjur melakukan kesyirikan? Apakah ada kesempatan taubat? Jawabannya ada. Dan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan bertaubatnya sebelum meninggal dunia. Maka yang dimaksud pada surat An-Nisa ayat 116, kesyirikan tidaklah diampuni oleh Allah, itu adalah kalau pelakunya meninggal dunia dalam keadaan tidak bertaubat. Tapi kalau pelakunya masih hidup, kemudian dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi pada ayat yang mulia ini seluruh dosa, segala macam dosa diampuni oleh Allah, termasuk dosa syirik. Namun dengan syarat pelakunya bertaubat ketika dia masih hidup. Namun kalau dia sudah meninggal dunia, belum sempat bertobat dari dosa kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pelaku kesyirikan dengan syirik yang besar mati dalam keadaan membawanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, wal iyadzubillah.